Tanjung. Sekarang sama-sama kita ikuti refleksi sejarah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Kami persilakan Pak Yusuf Kalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa pada malam hari ini. Rekan-rekan semua, para senior ataupun HMI dan kami dan para peserta ini, pertemuan ini. Pertanyaannya, kenapa PKI ingin membubarkan HMI kan? Jadi hubungan antara itu apa? Yang ingin dibicarakan pada malam ini. Sebenarnya kalau melihatnya sederhana untuk melihatnya kenapa. Mereka memandang bahwa tinggal satu organisasi Islam yang bisa menghasilkan kader-kader umat independen yang tidak punya dukungan politik. Dan mereka tentu yang bisa menghasilkan para intelektual. Dan HMI menghasilkan para intelektual itu. Tapi dipandang tidak punya dukungan politik. Sehingga mudah untuk dibubarkan. Mereka tidak menyinggung PMI, mereka tidak menyinggung IMM, dan orang lainnya. Karena dianggap semua punya payung, punya bapak lah yang melindungi. Dianggap bahwa setelah Masyumi, yang dulu sebelumnya HMI selalu agak dekat dengan Masyumi kan, teman-teman kita itu. Setelah Masyumi dibubarkan tahun 60, maka tentu menganggap bahwa HMI tidak punya dukungan politik lagi di kalangan kita. Tapi alhamdulillah ini juga hal ini juga disadari oleh para pejabat atau khususnya TNI pada waktu itu. Jadi di sini kita harus berterima kasih kepada Ahmad. Pada waktu itu hampir semua buletin kita atau brosur kita selalu mengutip kalimat per kalimat perkataan dari mantan Ketua Umum HMI yang ketiga, Pak Ahmad Tirto Sudiro, yang kebetulan waktu itu sudah jenderal, mayor jenderal atau brigjen jenderal. Jadi lobbynya lebih ke tentara. Karena itu maka Ahmad Tirto Sudiro sangat penting. Ahmad yang kedua yang melindungi kita tentu sama Ahmad Mayani. Beliau kasar karena lobby ke situ. Tapi yang punya peran yang penting lagi sebenarnya itu Ahmad yang kedua, bukan Pak Dahlan Harjo. Itulah senior yang selalu memberikan pandangan-pandangan bagaimana menyelamatkan HMI ini. Tentu kita bertanya, apakah komunis itu akan kembali lagi? Saya kira ini dipahami semua. Paham komunis di dunia ini sudah sebenarnya tidak punya kekuatan lagi. Cina sudah, walaupun ada komunis, tapi sudah kapitalis. Rusia komunis, tapi sudah pecah semuanya. Malah dia dalam ekonomi dia kapitalis juga. Ya, sudah mulai banyak orang kaya. Jadi paham komunis yang benar, yang sebenarnya seperti apa yang terjadi tahun 60 itu, hampir-hampir di dunia itu tidak ada lagi. Jadi bahwa apakah PKI sebagaimana PKI tahun 60-an semacam itu akan tumbuh, saya kira tidak. Bahwa ada pemikiran-pemikiran yang sosialis iya, tapi tidak bisa lagi mengembalikannya kekuatan itu seperti itu. Nah, karena seperti contoh-contoh tadi bahwa memang di Cina partainya masih ada, tapi perilakunya sudah kapitalis. Begitu juga di negara lain, di blok timur tidak ada lagi semuanya, semua sudah bergabung dalam NATO, dari European Union, dari yang lainnya di
di Eropa Timur, tidak ada lagi komunis di Eropa Timur dan seperti itu. Walaupun ada juga partai-partai komunis di Australia juga ada, tapi pada dasarnya tidak lagi seperti apa yang tahun 60-an, 50-60-an itu, bahwa ada faham-faham yang ingin mengkoreksi keadaan kemudian memakai faham komunis, mungkin saja ada. Dan juga ini isu ini tidak lepas juga daripada kondisi politik yang ada, gitu, seperti itu. Nah, kembali kepada masa itu, kenapa tadi seperti itu? Ialah karena HMI cara menghasilkan atau beradat para intelektual muda. Waktu itu tentu belum banyak. Nah, waktu itu alumni HMI tahun 50-60 belum banyak peranan penting. Tapi kalau sekarang ini, alhamdulillah, di kabinet, tiap kabinet minimum 10 alumni HMI. Kalau sekarang kita lihat di 4 Menko setidaknya 3 HMI. Di Gubernur Jakarta dua-duanya wakilnya dua-duanya HMI. Jadi sekarang apa yang dikhawatirkan pada zamannya itu memang terjadi sekarang ini, bahwa kader-kader HMI, alumni HMI ini sudah menyebar dan membawa suatu kondisi-kondisi yang baik. Saya baca-baca kemarin sedikit ada tulisan, ternyata alumni HMI yang paling banyak ada di KPK, pimpinan KPK. Ada Musa Mukadas, ada Arti, macam-macam lah. Itu justru paling banyak di situ. Tapi yang ditangkap juga banyak HMI juga. Jadi yang menangkap HMI, yang ditangkap HMI juga. Seperti itu. Jadi banyak terjadi. Artinya adalah apa yang ke depan? Ya, kita menjaga bagaimana HMI itu berposisi seperti baik. Tadi saya pintas dengar Ibu Sohra selama belum sapa Ibu Sohra bahwa kita ingin didirikan universitas. Saya kira yang paling penting sekarang adalah mendorong HMI itu kuat kembali di universitas-universitas yang besar, ya, supaya ini kembali bagaimana posisi-posisi seperti tahun 60-70-an itu kemudian menghasilkan para alumni-alumni yang sekarang ini mempunyai suatu peran yang kuat di dalam negeri ini. Jadi masalah ingin membubarkan itu seperti tadi itu, tidak ingin bahwa umat Islam ini kalau ingin dibubarkan malah intelektualnya harus kita matikan. Tidak berarti NU Muhammadiyah tidak punya intelektual, tapi intelektual yang independen yang dapat bekerja dimanapun tentu itu sangat penting. Jadi, tapi kenapa TNI itu mendukung sehingga tidak terjadi pembubaran itu? Ialah karena TNI juga berpikiran yang sama, bahwa kalau tidak ada tempat umat Islam tidak diperkuat, maka betul-betul PKI ini akan berkuasa, apalagi Nasakom yang waktu itu menjadi bagian daripada strategi bangsa oleh Bung Karno, tentu lebih memperkuat hal itu. Karena itulah kita mendoakan selalu korban yang pertama oleh PKI Pak Ahmad Yani. Karena Pak Ahmad Yani itu justru melindungi kelompok Islam pada waktu itu. Jadi contohnya seperti HMI. Tapi penghubung kita waktu itu zaman itu ya Pak Muhammad Tutur Sidiro dengan Pak Dahlan Mas Dahlan seperti itu. Jadi zamannya tentu Mas Tom dan Bapak Ismajid, khususnya pada saat-saat genting ini Mas Tom ya. Walaupun kita juga mempunyai suatu peristiwa yang menarik, bahwa setelah ada pertemuan HMI nasional kongres atau apa temuannya tahun 66 juga 66 dibukanya di Istana Bogor ya, pada waktu itu mungkin ada teman-teman yang hadir pada waktu itu. Saya kebetulan hadir mewakili HMI Cabang Makassar, saya ketua. Jadi hadir yang buka, ada situasi yang berubah setelah 656 itu, maka Bung Karno justru yang membuka pertemuan HMI dan pada waktu itulah diajak berlenso, tari-tari lenso
termasuk Mas Tom. Besoknya di rapat HMI langsung di semua daerah memprotes kejadian malam tadi, semalamnya, yaitu tarian sudah Ibu Harti ini dengan lain-lainnya. Jadi kita dari daerah di belakang dulu, di belakang aja supaya jangan kelihatan gitu kan. Nah jadi banyak berubah setelah itu. Tapi inti sekali lagi apa yang kita harapkan ialah tetap menjaga harmonisasi di HMI. Kadang-kadang kita juga suka keliru. Kita lebih memusatkan kegiatan kami pada sebenarnya yang didukung pada anak-anak teman-teman HMI ini, anak-anak atau cucu-cucu kita, saya di HMI ini supaya lebih kuat di kampus-kampus yang besar, yang kuat, sehingga HMI ini. Di salah satu universitas waktu itu korban HMI itu Jember kan waktu itu dimulainya pada termasuk diubarkan di Jember tahun 65 itu 64 65 sehingga ketua HMI Jember si Musti Taat itu pindah dari Jember ke Makassar karena dia tidak bisa bergerak di Jember waktu itu. Nah, hal-hal itulah yang menjadi bahagian daripada sejarah kita, bahwa selama kita bersatu dan juga mempunyai dukungan yang luas dekat dengan tentara waktu itu yang menjaga kita, tentu juga seperti yang dikatakan Mas Akbar tadi, Saudara Akbar tadi, Pak Saifuddin Zuhri sebagai Menteri Agama pada waktu itu, tentu juga bagian yang ikut membantu atau lobby kepada Bung Karno untuk bagaimana HMI itu dijaga kelangsungannya karena tempat pengkaderan Islam, dan juga partai-partai pada waktu itu juga cukup membantu NU dan PSI yang ikut memberikan. Tapi yang terbesar bantuannya justru dari tentara. Jadi kalau kita mempunyai sejarah dengan PKI, kita juga punya sejarah perjuangan dengan TNI. Terbukti dengan bahwa yang menjaga kelangsungan HMI itu TNI, dan kita juga selalu memberikan muka bahwa ketua kita sekarang jenderal gitu kan. Saya ingat betul di mana-mana kita mengutip ngomongnya Pak Ahmad Tirto Sudiro almarhum, sehingga orang mengetahui bahwa jangan HMI diganggu karena mantan ketuanya jenderal gitu kan. Saya juga waktu di Makassar pergi ke Panglima Jenderal Yusuf, waktu itu masih kolonel Pak Yusuf. Saya tanya, apa benar ini ada usaha upaya membubarkan HMI? Teman tenang aja, kita jaga. Dan jangan lupa, justru tahun 59, Tiga Selatan itu membubarkan PKI. Tiga Selatan itu Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan. Tahun 59, sehingga Bung Karno marah gitu karena kenapa mereka bubarkan sendiri. Tapi itulah pada waktu itu. Saya kira itu pada halaman kita, intinya dari halaman kita bersatu dan menjaga kualitas juga teman-teman adik-adik anak-anak kita atau cucu-cucu kita sekarang di HMI ini untuk tetap bagian daripada pengkaderan bangsa dan pengkaderan umat sekaligus seperti sekarang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.